turun sendiri. Pernahkah kita bersedih? Pernahkah kita merasa galau? Pernahkah kita merasa hati ini tidak nyaman? Pasti pernah. Pasti pernah. Contohnya kita kehilangan orang yang kita sayang, pasti kita bersedih. Bahkan duit hilang se-M, pasti ketahuan cinta dunia ini. Inilah manusia sekarang ini. Kehilangan dunia merasa sedih. Cuman pernahkah pian terpikirkan dalam hati, di benak, di pikiran pian bahwa saat ini kita kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak kita membayangkan sosok seorang Rasul yang peduli dengan umatnya. Rahimakumullah. Nawaina ta'aluma wa ta'alim wa tadakura tazkir wa naf'a wal intifa wal afadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtiga wajillah wa mardatihi wa qurbi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena saat ini kita masih diberikan kenikmatan. Karena pada saat ini kita masih diizinkan oleh Allah hidup. Alhamdulillah. Semangat. Gara-gara hujan mungkin lalu kada semangat. Ngantuk kah? Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kalau bisa setiap saat kita selalu ingat akan nikmat Allah, terutama yang ada di badan kita. Selalu ingat kita dengan nikmat yang ada di badan kita. Contohnya mata. Alhamdulillah kita masih bisa melihat keindahan dan begitu besarnya kuasa Allah. Jadi kita bersyukur. Alhamdulillah. Syukur kita. Alhamdulillah masih diberi Allah 2 batis. Nyakanya 1 batis sekarang kau ke sini. Jadi kita syukur, alhamdulillah, ini suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Setiap saat nih ingati, jangan mengingat sakitnya, cuman mengingat besarnya nikmat Allah. Saat ini juga hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan turunnya hujan ini merontokkan segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan berkat hujan ini semua hajat-hajat kita dibukakan oleh Allah, yakni dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang dilunaskan oleh Allah. Yang punya kredit dilunaskan oleh Allah. Yang punya kesusahan dimudahkan oleh Allah. Yang punya sakit kepala atas bawah dimudahkan oleh Allah. Amin. Tawan dah. Salawat dan salam tak pula kita aturkan, kita sanjungkan kepada sang pemimpin kita, idola kita, panutan kita, yaitu Habibuna Muhammad
beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Faya ayul hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Sebelum ulun mulai pembacaan atau pengajian, terlebih dahulu ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridho, minta halal lawan buhan pian, terutama yang lebih tua daripada ulun. Merasa ulun ini hina, merasa ulun ini asalnya kurang pantas di hadapan buhan pian berataan. Sekali lagi ulun minta izin, minta ridho, minta halal lawan buhan pian berataan. Dan mudah-mudahan apa yang dibaca hari ini, pengajian hari ini bisa dipahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum ulun mulai pulang, ulun betakon lawan sahibul bait sampai jam berapa. Ingat, hanya ada nang bepadah jangan lawas-lawas gurulah ya. Ya sedikit lah, kasihan apa kayaknya. Ya kajulun pas mencari duit semangatnya luar biasa. Mendengarkan nasihat ada semangat. Ingat dua hal, artinya yang perlu kita ingat saat duduk di majelis. Adab kita saat duduk di majelis apa? Pertama, dalam kaidah itu mengatakan man aradal khaira yafrahu bin nasihah. Orang itu ingin kebaikan, orang itu hendak baik, dia itu senang mendengarkan nasihat. Senang mendengarkan nasihat. Wa yafrahu bitanbih adal khata'i. Dan dia itu senang ditagur atas kesalahannya. Jadi nangaran senang ini kada tahu uyuh. Yalah, pian senang lawan duit kada tahu diuyuh. Yalah, proyek jauh-jauh tengah malam aratan hara asik-asiknya guring jam 2 menelpon. Ini ada proyek bos ya. Cuman orangnya minta wayah ini datangi tengah malam padang hujan-hujan tulak. Nah ini kita harusnya semangat. Jadi sampai jam berapa nih? Anda ulun kada nyaman juga. Karena ini ngaran membicarakan kebaikan itu ada apa ngarannya kada terasa. Nggih. Dan diminta oleh sahibul bait tadi bacakan kisah-kisah Nabi. Jadi sahibul bait ini pencinta Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah sudah dibaca tadi. Sudah tadi. Apa tadi katanya? Inilah kisah Rasul yang penuh. Sudah berarti. Ya Bani sudah tadi itu panjang tadi. Jadi mungkin ulun sini mengingatkan dan ulun betakun, terutama dari pribadi ulun sendiri. Pernahkah kita bersedih? Pernahkah kita merasa galau? Pernahkah kita merasa hati ini tidak nyaman? Pasti pernah. Pasti pernah. Contohnya kita kehilangan orang yang kita sayang. Pasti kita bersedih. Bahkan duit hilang se-M. Pasti
Nah, ketahuan cinta dunia ini. Ah. Nah, inilah manusia sekarang ini. Nah, kehilangan dunia merasa sedih. Cuman pernah pian terpikirkan dalam hati, di benak, di pikiran pian bahwa saat ini kita kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita membayangkan sosok seorang Rasul yang peduli dengan umatnya. Ini yang perlu kita artinya galau. Di hati kita tidak ada terasa rindu lawan baginda Rasulullah. Tidak ada di hati kita merasa cinta lawan Rasulullah, yang mana hati kita tidak ada terukir nama Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minin. Begitu besarnya cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Begitu besarnya cinta Rasulullah SAW kepada kita, sehingga apa yang kita derita, sehingga apa yang kita lagi sakit, Rasulullah SAW merasakannya. Sampai-sampai di akhir hayatnya beliau mengingat kita. Bukan keluarga beliau yang beliau ingat, bukan harta atau jabatan atau sahabat yang beliau ingat, tetapi ummati. Ya Allah, sedih kita kan tidak memikirkan sosok baginda Rasulullah SAW yang begitu luar biasa cintanya kepada kita. Sedih pianai, menangis kita. Pernahlah menangis karena rindu kepada Rasulullah. Pernahlah Marian merasa hampa, tidak pernah membaca solawat kepada Rasulullah. Catat baik-baik, orang yang rugi dia tidak pernah mengingat Rasulullah saat hidupnya. Kada mengenal jasa Rasulullah, kada mengenal tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahlah pian sedih. Ya Allah, ya Allah, Allah. Kita ini terlalu banyak dosa. Kita ini terlalu banyak maksiat. Kita ini terlalu banyak lalai, sehingga kita lupa dengan Rasulullah, sehingga kita lupa dengan jasanya Rasulullah, sehingga kita lupa meneladani jejaknya Rasulullah, sehingga kita tidak pernah memikirkan untuk menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Menangis kita. Rasulullah mengganang kita, pian kada mengganang sidin. Rasulullah mengganang lawan buhan pian, tapi pian kada mengganang Rasulullah, tapi pian tidak mengenang Rasulullah. Sedih Rasulullah, tetapi Rasulullah tetap selalu menerima kita. Ya Allah, mulai saat ini, detik ini, mari kita cinta dengan ilmu, cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, bayangkan, sudah karena kau bermimpi lawan Rasulullah, bayangkan barang, dibayangkan, dihadirkan di hati Tuhan kita Rasulullah. Ya Allah,
Jadi dibandingkan aja kita ini lebih mencintai rumah besar apa Rasulullah? Lebih mencintai rumah besar apa Rasulullah? Lebih mencintai mobil mewah apa Rasulullah? Lebih menginginkan jabatan apa ingin tinggi di hadapan Rasulullah? Semuanya pasti kita ingin Rasulullah. Ya Allah. Jadi kita malam ini mengingat atau mengetahui daripada sifat fisik Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan mengenal fisik Rasulullah SAW ini kita bisa menambahkan kecintaan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah memfatwakan sesungguhnya bagian dari iman yang sempurna terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad Nabi Muhammad yang mulia dalam rupa yang tidak ada kesamaannya. Basyarun lakal basyar, kal yakut bainal hajar. Rasulullah SAW ini manusia, tetapi bukan manusia biasa. Seperti keistimewaan batu yakut atau batu mulia dengan batu-batu biasa. Rasulullah sampai di sini pian bayangkan begitu luar biasanya Rasulullah. Bayangkan timbulkan keinginan cinta kepada Rasulullah, timbulkan mahabbah kepada Rasulullah. Jangan hanya duit aja dicintai, jangan harta yang selalu dicintai, jangan selalu pangkat atau jabatan yang diincar, tapi incarlah kecintaan Rasulullah, karena beliau manusia yang luar biasa, manusia yang paling mulia dan paling agung di muka bumi ini. Jadi salah satu iman yang sempurna adalah mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasadnya Nabi Muhammad yang mulia dalam rupa yang tidak ada kesamaannya. Artinya sama manusia tapi kada sama. Kayak pian misalnya mengidolakan suatu pemain bola. Nah, siapa? Lewat sudah itu. Nah, pokoknya sesuatu yang pian idolakan. Nah, lebih pian idolakan lagi Rasulullah. Nengaran sudah cinta, mahabbah kepada Rasulullah, walaupun jauh didatanginya, walaupun jauh didatangi. Saat ini kita melaksanakan rutinan kita malam Selasa majelis ta'lim Darul Khair di tempat saudara Bang Adi. Walaupun hujan datang. Kenapa? Memandang di sana dibacakan tentang riwayat Rasulullah SAW. Kenapa? Untuk menambahkan kecintaan Rasulullah SAW. Jangan duit aja terus dikejar. Bisa dipaham? Mudah-mudahan kita diakui Rasulullah SAW sebagai umatnya.
diakui Rasulullah SAW sebagai umat yang selalu cinta kepadanya dan berselawat kepadanya. Nah, jadi kita membahas tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma raaitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana samtu tajri fi wajhihi wa idza dhahika tala'la wajhu kal badri. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ingat kata-kata ini, mudah-mudahan menambah manfaat kita, menambah kecintaan kita dengan Rasulullah. Kata Abu Hurairah, tidaklah aku melihat akan sesuatu yang lebih bagus, lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah karena samtu tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari bergerak di wajahnya. Saking indahnya, saking luar biasanya di wajah Rasulullah, seolah-olah seperti matahari yang berjalan. Kalah mobil Mercedes Lamborghini itu kan tidak apa-apanya, rumah Gana kan tidak apa-apanya, bini bungas kan tidak apa-apanya. Biar bini bungas tapi pemamaian, nyaman lah. Ada ketawa, ini pindahnya takutan non bini nih. Akun bini bungas tapi pemamaian, atau bini kada bungas tetapi sayang. Ayo, bagus mana? Nah, itu kan dia yang dipilih. Apa ini? Dibuatnya dibeli pelajaran, jawabannya malingkau. Membunguli perguruan. Hai, belum pasti, Wak. Kita ini hujan-hujan ini bawa santai ya Allah. Nah, ya kalau lah. Ya ini orangnya santai aja. Hakon bini bungas tapi pamamayan, atau bini kada bungas irang nih. Ya kada bungas tadi, tapi orangnya penyayang. Pilih yang mana? Pertanyaan sulit guru ayah. Jadi ada kisah, ya, ada kisah nih lah. Ada bapak berkisah lah, ada bapak. Jadi ada orang ini sekolah pesantren, lulus pesantren, kawin lawan orang yang kada pesantren. Gaul orangnya, biniannya gaul, biniannya luar gaul. Imbahnya anak bejalanan kemarian. Paham lah bahasa Banjar nih, paham ya lah. Kemarian. Nah, bejalanan kemarian, bejalanan sore nih. Ya pun kan ngalih juga bahasa Indonesia ini ulunnya ngalih. Jadi kemarian itu bejalanannya lawan bininya, karena bininya nih pusang ngau di rumah. Yang ayo kita bejalanan. Ayo, nah berjalan naik, anu kan siap-siap lagi ini kan, masang tapi bakopiah, baju koko, menunggu di luar, membunyikan memanasiai kawan kendaraan sambil menunggu bini keluar deh. Sekali keluar bini des terhandap
baju handap natang utang gini aja lagi. Nah, babuat bini tadi kendaraan yang ya menyambat wan laki di muka. Kenapa yang ya? Siwahnya. Siwah yang aja. Pahamlah nih. Apa bahasa kitanya siwah ya? Ya, kada pas ya. Siwah yang ngai kita nih ja. Kenapa siwahnya? Ulun ka ini napian baka pia betapi aja. Ayo aja ulun balapas ya nah. Jadi bahaya juga mencari binian nang bungas tadi itu pemamayan. Nah, karenanya kada beakhlak. Nah, pian nang merasa anu kawah aja. Kopi pian kala tadah. Nyen bilanya bungas binian itu ganal godaannya. Nah, engkau tahu. Nah, jadi ini jawaban bila pian sanggup, iman pian kuat, ayo ya, jadi bungas walaupun pemamayan. Nah, cuman bila binan kada bungas, cuman penyayang. Awa aja pian anu pengarahnya perawatan. Insya Allah kayak Korea. Nah, apa kata ke situ tadilah ya. Kembali ke kita. Kita membicarakan tentang fisiknya Rasulullah SAW. Kata Abu Hurairah tadi, Rasulullah SAW ini bilanya berjalan seperti matahari yang bersinar. Luar biasa mengkilatnya, luar biasa indahnya. Dan bila Rasulullah SAW ini tersenyum, maka senyumnya tadi seperti bulan purnama. Subhanallah. Cinta lawan Rasulullah. Cinta apa kadawan Rasulullah? Ingati bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sedikit ini mungkin bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Melihat fisiknya Rasulullah luar biasa. Kalau ulun bacakan kitab ini kada habis-habisnya. Ada mayu yang tadi sejam 2 jam kada mayu. Cuman sini gambaran. Dan mudah-mudahan jangan terlalu lagi mengejar lawan dunia. Ingat lawan akhirat. Ingat lawan Rasulullah. Karena kita memperingati daripada maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi khusus di bulan maulid ini hendaklah kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, mungkin tentang riwayat Rasulullah SAW sampai di sini dululah. Kita mengambil istiqomah yaitu membaca kitab. Nah, karena permintaan Syaibul Bait tadi kan, bacakan sedikit kisah Nabi. Apa cukup jaga? Takutan menjawab karena padanya ada cinta ulang ya. Ya. Cuman kita sedikit kalau mudah-mudahan itu menambah mahabbah kita. Terus kita membaca sedikit kitab. Apa yang Tuhannya sanggup kan masih? Ada ulun kada nyaman juga ya, tarus-tarus nih kan. Masih hujan kah di luar? Sedikit barang baca kitab lah supaya kita istiqomah. Qala musannif rahimahullah nafa'ana wa ulumihi fid dharaini amin. Qala Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kasirin minal ilmi. Jadi kita membicarakan tentang adab. Adab ini al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih mulia, lebih tinggi daripada ilmu. Jadi orang bahari itu yang dipelajari lebih awal itu adab. Kada ilmu.
Bahkan ada diceritakan seorang ulama mempelajari ilmu selama 40 tahun. 30 tahun untuk belajar adab, 10 tahunnya hanya untuk ilmu. Bandingannya situ. Saking mulianya adab. Ini biar yang di muka yang anu-anu ini padahal yang di belakang lah. Ulun muka aja kan adab juga itu. Jadi dalam perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, ujar beliau, kami kepada adab yang sedikit itu lebih kami inginkan, lebih kami berhajat kepada kami. Artinya disini aku mempelajari mempelajari adab yang sedikit itu lebih kami gemari, lebih kami cintai, lebih kami senangi daripada mempelajari ilmu yang banyak. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yaqul qala li Malik rahimahullah ta'ala ya Muhammad ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikan. Perkataan faidah yang kedua adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya telah berkata kepada ulun, kepadaku, yaitu guru sidin Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ujar guru sidin Imam Malik, ya Muhammad, kan ngaran Imam Syafi'i apa? Muhammad. Ya Muhammad, ij'al ilmaka milhan. Karena Imam Syafi'i ini luar biasa ilmunya, luar biasa keilmuannya. Lalu dia gurunya, ij'al ilmaka milhan, jadikan akan ilmu engkau wahai Muhammad, wahai Imam Syafi'i, milhan, sebagai garam, wa adabaka dakikan, dan jadikan adab engkau sebagai tepung. Kita melah wadah itu banyak tepung kan banyak garam. Biasa garang mulah. Nah, pasti banyak tepung. Namun banyak uyahnya orang kok dimakan. Behiraan. Nah, kayak tujuan nih. Jadikan adab itu sebagaimana tepung, sedangkan ilmu sebagai garam. Jadi kita beradab lawan orang yang tua daripada kita, terutama orang tua kita. Jangan dianggap kayak kawan. Ada kawan tuh bepada kadang ajawan awan abahku santai aja model kayak kawan lintu. Artinya menganggap orang tua ini biasa, jangan lagi gitu. Nih pian nih tulak ke majelis beizin lawan orang tua. Ini bujur juga kah? Beizin apa kada? Alhamdulillah. Ada bapak. Untuk pian ada istisnanya. Kenapa orang tua zidin kedidan lagi dah? Nah, jadi bijenun siapa lawan guru lagi. Nah, jadi kita kalau hendak sukses dunia wal akhirat, beizin lawan kuitan bepadah baik-baik. Ada seorang Habib memberikan amalan kepada kita, dan ini ulun sampaikan, mudah-mudahan beratan bisa mengamalkan. Ujar Habib, wahai akhina, wahai saudara kami, nyambat ulun ya, amalkan dua hal ini, amalkan dua macam ini, insya Allah engkau dalam keadaan ridhoi oleh Allah. Apa itu Bib? Setiap pagi hari atau bangun daripada tidur, datangilah orang tuamu, atau kalau dia jauh, telepon orang tuamu tadi, lalu ucapkan di sana, wahai orang tua atau abah atau mama, ulun minta ridho dan minta doakan.
minta ridho dan minta doakan. Lalu jauh kuitan tadi inggih nakai. Kami selalu mendoakan selamat ya. Hari sehari pian itu dilalui dengan diridhoi oleh Allah. Imbahnya hendak guring malam hari, datangi atau telepon bila jauh, ucapkan lagi lawan kuitan bian, bahma ulun minta ridho dan doakan ulun. Dan orang tua menjawab, ya nak, kami selalu ridho dan selalu mendoakan kamu. Saat itulah pian dalam seharian 24 jam dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ucap aja, cuman dengan adanya ucapan tadi mendatangkan ridho Allah. Tulak bagawi bepadalon kuitan. Bila kuitan sudah meninggal kayak apa? Hadiahi al-Fatihah. Hadiahi al-Fatihah. Karena aku bijin hadiahi al-Fatihah. Bukan kada bijin lagi, memang kada bijin lagi orangnya tidak, cuman al-Fatihah beri hadiah. Ya Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, telah berkata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, yaitu barang siapa menyepelekan adab, maka Allah hukum dia dengan diharamkan untuk ibadah sunnah. Sekali lagi ulang. Barang siapa menyepelekan adab, maka Allah akan menghukum dia dengan diharamkan untuknya ibadah sunnah. Dan barang siapa menyepelekan sunnah, maka Allah haramkan dia dengan ibadah fardu. Dan barang siapa menyepelekan ibadah fardu, maka Allah haramkan dia makrifat. Diharamkan makrifat, mengenal Allah kada lagi, mengenal sunnah kada lagi. Gara-gara apa? Meninggalkan daripada kewajiban. Imbahnya meninggalkan yang sunnah, imbahnya menyepelekan adab. Yaitu orang ini kurang ajar jadinya. Bermula dari kelakuan kada baik. Lihat aja orang yang bakal lawan kada baik itu pian kada penyembayang. Orang yang ketujuh mabuk-mabukan, ketujuh narkoba, dan ketujuh mencuntan judi. Melihat aja mereka tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Imbahnya yang sunnah maginnya beadab tidak lalu mengambil tuh sudah kada beadab. Main judi pun kada beadab. Kenapa mengeresahkan orang kampung juga? Jadi perlu nih anak kita dijaga, kenalkan dengan ilmu, kenalkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jaga sholat 5 waktu kita dan usahakan menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Dan kita beradab lawan yang tua. Jangan asal libas, permisi. Dan jangan merasa mulia kada mau mencium yang tua. Artinya kada kenal juga nih. Artinya nih orang ini kada tahu juga kita. Imbahnya saliman kayak orang tua, kayak kawan. Imbahnya pulang mana? Oh jangan kayak itu pulang nih. Mendang kayak saliman nang pisah nang gaul doh. Kan? Kami diajarkan di pondok, siapapun orangnya bila tuha daripada kita, cium tangannya, kecuali pejabat. Kecuali pejabat. Ada mau guru menyuruh mencium? Ada mau? Jadi orang yang lebih tuha daripada kita, cium tangannya. Kayak apakah orangnya yang penting lebih tuha?
Nah, jadi ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridho dengan yang lebih Tuhan nih. Nah, ada sakada pantas nih, terutama Abuya Andi kan. Nah, dan kawan-kawan. Nah, mungkin yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mudah-mudahan sebaratan bisa menambah kecintaan kawan Rasulullah dan menjaga sholatnya, menghidupkan sunnah dan adabnya diutamakan. Ya Allah ya Rabb, saat ini kami berkumpul di tempat ini, berikanlah kami selalu hidayah taufik-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan berkat kemuliaan majelis ini ya Allah, berikanlah kami ampunan. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa jiran kami, dan dosa-dosa kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah wa wadah warahmah, keluarga yang penuh dengan kasih sayang, keluarga yang penuh dengan kecintaan, keluarga yang penuh keharmonisan. Ya Allah ya Rabb, jadikan istri-istri kami istri yang salehah, istri yang taat kepada suaminya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang berakhlak mulia seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi anak yang membanggakan hati Rasulullah dan hati kedua orang tua. Ya Allah ya Rabb, yang mana memang kami ada mempunyai hutang, lunaskanlah ya Allah. Luaskan rizki kami ya Allah, halalan thayyibah. Ya Allah, kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Berikanlah ya Allah keistiqomahan kami dalam menghadiri majelis-majelis seperti ini. Mudahkan langkah kaki kami untuk beribadah. Bersihkan hati kami ya Allah daripada noda-noda hitam, noda-noda yang merusak iman kami. Ya Allah ya Rabb, tidak ada yang bisa memberikan kami sesuatu melainkan izin-Mu ya Allah. Tidak ada yang bisa melindungi kami kecuali lindungan-Mu ya Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan semua hajat-hajat kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Saat ini kami duduk di majelis ini semata-mata mengharap kecintaan-Mu ya Rasulullah, mengharap kami diakui sebagai umat-Mu, mengharap kami mendapatkan syafaat-Mu, masuk surga bersama Engkau ya Rasulullah. Izinkanlah diri yang hina ini bisa bertemu dengan Engkau ya Rasulullah. Berikan kami kesempatan sebelum ajal kami tiba bisa bertemu dengan Engkau ya Rasulullah. Sungguh dalam hati yang paling dalam terdapat cinta yang murni dan ikhlas kepadamu ya Rasulullah. Karena kami manusia yang hina, kami manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa dan maksiat, sehingga kami tidak bisa bertemu dengan Engkau. Ya Rasulullah, maafkan umat-Mu ini, maafkan umat-Mu ini yang selalu menyakiti hati-Mu. Ya Rasulullah, sungguh kami sangat rindu kepada Engkau, sungguh kami sangat cinta kepada Engkau. Wahai Rasulullah, cintailah kami, syafaatkanlah kami ya Rasulullah. Bayangkan saat ini hadir Rasulullah di hadapan kita. Bayangkan Rasulullah hadir di tengah kita. Bahkan Rasulullah menyapa kita.
menginginkan Rasulullah selalu dekat kepadanya. Ya Rasulullah, kami mohon kepadamu untuk selalu mengukir hati di kami namamu, agar selalu rindu dan cinta kepadamu. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana Ya Karim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Ya Rabbi bil بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mungkin ini aja yang dapat bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun banyak-banyak minta ampun, minta ridho, minta halal. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kada baik, sekali lagi ulun minta ridho, minta halal laut bantian barataan. Dan insya Allah malam Selasa akan datang kita mengadakan Maulid Akbar. Dan insya Allah kedatangan tamu mulia, yaitu guru Tuha salah satu di pondok pesantren Ibnu Amin Pamangki, yaitu Kanda Ustadz Haji Haidir. Insya Allah datang dan menghadiri di acara malam Selasa. Tempatnya masih dirundingkan. Mudah-mudahan rencana di tempat Sari Gading, di tempat majelis. Jadi diundang berataan, mudah-mudahan kau berhadir. Dan juga kita kedatangan juga tamu Al-Habib Umar bin Jindan dari Bogor. Dan beserta Al-Ustadz Abdul Rauf Rosidin alumni Hadramaut dan salah satu khadimul majlis, jamaahnya banyak. Nah, jadi beliau datang. Dan mudah-mudahan niatkan saat ini, malam ini untuk bisa berhadir. Insya Allah dinilai ibadah oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة.